Jadi udah sih Kaila yang sholat. Kita mulai aja yuk sambil nunggu. Oh udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pakai slide orang. Gak sempet bikin slide. Soalnya dari hari kemarin tuh sibuk laporan keracunan MBG. Berhubung saya kan pengajarnya, tapi bukan yang saya ajar itu ya. Berhubung kita timnya, jadi rada ketempuhan. Kalau kalian lihat berita kan ya 2 hari ini ya, MBG keracunan di Kabupaten Bandung Barat di Cililin lebih tepatnya ya. Itu tuh langsung dapurnya disegel kan. Kalau lihat di berita dapurnya langsung disegel sama polisi. Dan setiap jadi kalau kalian bekerja di bidang food and beverage, setiap kalian produksi makanan itu ada makanan sampel. Jadi satu makanan yang sama yang dimakan sama pembelinya atau penggunanya. Nah, sampel itu yang diuji sama muntahan penderitanya yang keracunannya. Bagian apa dari polisi yang menganalisis itu sudah pasti bagian polisi. Nah kan minggu ini tuh saya mau ngasih serologi forensik. Jadi kita memecahkan suatu masalah itu melalui identifikasi dan analisis zat cair yang ada pada TKP tempat kejadian perkara. Bisa jadi darah, bisa jadi ludah, cairan-cairan yang keluar dari tubuh, bisa juga buangan, air seni, ataupun tadi misalnya muntahan. Jadi kita bisa mendetek ada apa aja di cairan muntahan yang keracunan. Caranya gimana? Kalau muntahan, kalian udah pernah lihat muntahan kalian sendiri kan ya? Dari bauannya juga udah beda. Rata-rata bau yang keluar itu kalau kalian sakit terus mual muntah baunya amis ya. Hanyir. Tapi hanyirnya tuh hanyir khas. Hanyir makanan yang makan. Tapi kalau keracunan baunya beda lagi. Kan ada zat-zat toksik yang ada di situ ya. Kalau keracunan tuh kayak kasus yang sekarang keracunan MBG, berarti kemungkinan besar keracunannya karena mikroorganisme. Gak mungkin kan dikasih racun ya. Kebayang 300 sih. Satu wadah besar dikasih cyanida juga kan gak mungkin ya. Berarti itu dari kontaminasi makhluk hidup. Kontaminasinya bisa kontaminasi langsung atau ada namanya kontaminasi silang. Kalau langsung itu berarti dari misalnya sayurannya yang sudah mengandung mikroorganisme atau parasit atau amuba lah. Berarti ada yang mentah-mentah tuh yang dimakan, belum dimasak seperti. Kalau kontaminasi silang itu dari alat yang dipakai. Kan polisi harus menelusuri ya.
Kalau betul dari MBG, dilihat dari makannya jam berapa, kemudian gejala awal itu jam berapa yang pusing, mual, muntah, lemas, itu kan gejalanya. Itu ada durasi. Durasinya itu berarti makanan yang kita makan masuk ke lambung, 4 jam dulu kan di lambung. Setelah 4 jam baru masuk ke sistem pencernaan. Kalau misalnya keracunannya lebih dari 4 jam atau 8 jam, berarti itu sudah pasti berasal dari makanan MBG tersebut. Kalau misalnya sebelum 4 jam udah ada gejala, nah ini harus di tanda tanya. Bisa jadi karena tidak semua konsumennya kena keracunan kan. Apakah itu alergi ataupun semacam reaksi tubuh dia terhadap sesuatu. Kebetulan dari wawancaranya itu dimakan hari Senin, Senin pagi. Senin siang pulang sekolah itu pusing-pusing sudah mulai. Sore dibawa ke bidan, ya kan di kampung ya, bidan dulu. Dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dikasih obat, dibawa pulang boleh 5 menit nyampe di rumah, muntah-muntah lagi, dibawa lagi. Artinya kalau begitu, kalau lebih dari, berarti itu kan lebih dari 8 jam ya, gejala terus menerus. Artinya itu berasal dari keracunan mikroorganisme. Karena kalau mikroorganisme kan perlu waktu untuk membelah diri per berapa menit sekali. Kalau E. coli 20 menit sekali ya. Kalau yang lain mungkin ada yang lebih lama ya. Kalau misalnya Mycobacterium tuh agak lama. Bisa harian, bisa puluhan jam gitu. Ada yang belasan jam juga ada. Artinya itu cepat berkembang biaknya. Akumulasi kan itu berakumulasi mikroorganisme. Ya bisa parasit sebenarnya ya, bisa bakteri. Kalau parasit lebih cepat lagi kan, kayak virus itu kan cepat banget ya, parasit juga cepat, bakteri juga cepat, hitungan jam, ada yang menit. Misalnya berarti kalau siang ke sore kena, ada gejala ya, sore ada gejala, udah mulai pusing, udah bertambah tuh, udah berapa kali dia membelah diri. Kan pasti pertama itu paling yang dia makan itu dalam kondisi jumlah bakterinya tidak banyak. Terus sudah gitu dia membelah diri setiap 20 kali, berlipat ganda, pangkat kan jadinya kelipat pangkat. Misalnya 10 pangkat N dibagi 20 menit ya. Sebut aja 10 pangkat 100 kan banyak. Mengakibatkan gejala itu tadi. Yang diobatin apanya? Kan yang diobatin pasti gimana caranya bakterinya mati. Kalau bakterinya mati, buangan bakteri yang toksiknya atau senyawa-senyawa bakteri senyawa-senyawa yang toksik yang dikeluarkan bakteri juga akan ikut mati kan. Makanya kalau keracunan makanan itu pasti timbul gejalanya lama. Kalau alergi cepat. Kalau ini sekarang lagi